Bayangkan sebuah kota baru dengan jalan 8 jalur, gedung pencakar langit yang berkilau, dan lampu jalan pintar di setiap sudut. Semua tampak futuristik, tetapi ada satu hal aneh. Kota ini nyaris kosong. Inilah Siongan, proyek ambisius Tiongkok senilai 1,5 kuadriliun rupiah, yang kini lebih sering disebut sebagai kota hantu. Kisahnya dimulai pada tanggal 1 April 2017, ketika pemerintah Tiongkok mengumumkan rencana pembangunan kawasan baru di Provinsi Hebei, wilayah pertanian yang relatif miskin. Presiden Xi Jinping sendiri yang menggagas proyek ini. Ia membayangkan Siongan sebagai strategi milenium, kota hijau dan pintar, yang akan menjadi pusat teknologi, sekaligus simbol kejayaan Tiongkok modern. Dengan luas hampir 3 kali lipat New York City, Siongan direncanakan memiliki transportasi tanpa emisi, gedung hemat energi, dan ruang hijau yang menutupi sebagian besar wilayahnya. Proyek ini bukan hanya soal pembangunan kota, melainkan juga soal politik. Dalam tradisi Tiongkok, setiap pemimpin biasanya meninggalkan warisan berupa kota atau kawasan ikonik. Deng Xiaoping memiliki Shenzhen, Jiang Zemin membangun Pudong di Shanghai, dan Xi Jinping ingin Siongan menjadi tanda kebanggaan eranya. Perbedaannya, Siongan dibangun sepenuhnya dari atas ke bawah. Lebih dari 100 perusahaan milik negara diwajibkan membuka kantor di sana. Sementara, raksasa teknologi seperti Alibaba dan Tencent diminta mendirikan pusat riset. Pemerintah pusat menggelontorkan dana awal sebesar 1,5 kuadriliun rupiah, dengan rencana jangka panjang hingga 9 kuadriliun rupiah. Di atas kertas, kegagalan tidak pernah masuk hitungan. Pembangunan pun berlangsung sangat cepat. Desa-desa digusur, lahan pertanian diubah menjadi proyek infrastruktur raksasa, dan ratusan ribu pekerja dikerahkan untuk mewujudkan visi tersebut. Dalam beberapa tahun saja, berdiri stasiun kereta cepat berkapasitas 100.000 penumpang per hari, jaringan terowongan utilitas sepanjang ratusan kilometer, dan bangunan canggih dengan sensor pintar. Setiap lampu jalan terhubung dengan sistem pusat, setiap tong sampah memiliki teknologi, bahkan jalan raya dilengkapi fasilitas pengisian daya untuk kendaraan listrik. Namun setelah 7 tahun, hasilnya jauh dari harapan. Kota yang megah itu ternyata sepi. Stasiun kereta beroperasi jauh di bawah kapasitas, pusat perbelanjaan hampir kosong, restoran melayani sedikit pelanggan, dan apartemen modern tetap gelap di malam hari. Pemerintah mengklaim ada jutaan penduduk, tetapi laporan independen menunjukkan jumlah sebenarnya jauh lebih kecil. Banyak perusahaan memang membuka kantor, tetapi hanya berupa tim kecil, sementara pusat kegiatan tetap bertahan di kota-kota besar lain. Kegagalan ini muncul karena beberapa alasan mendasar. Siongan dibangun di lokasi yang tidak strategis, berbeda dengan Shenzhen atau Pudong, yang memiliki koneksi ekonomi kuat. Proyek ini juga diluncurkan saat ekonomi Tiongkok melambat, pasar properti melemah, dan pandemi melanda. Lebih dari itu, pembangunan kota mengabaikan aspek manusia. Kota bukan hanya gedung dan jalan, tetapi juga komunitas, sekolah, dan jaringan sosial yang membuat orang betah tinggal. Kini Siongan berdiri sebagai simbol keterbatasan pembangunan top-down. Pemerintah bisa membangun gedung dalam waktu singkat, tetapi tidak bisa menciptakan kehidupan kota secara instan. Infrastruktur yang megah tidak otomatis menghadirkan komunitas yang hidup. Proyek ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem yang menempatkan ambisi politik di atas kebutuhan ekonomi. Siongan bisa jadi akan berkembang perlahan dalam puluhan tahun, atau tetap menjadi kota hantu yang mahal. Apapun akhirnya, ia sudah menjadi pelajaran mahal bahwa sebuah kota tidak bisa lahir hanya dari perintah politik. Ia butuh manusia nyata yang mau tinggal dan membangun kehidupan di dalamnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Siongan akan berkembang atau tetap menjadi simbol kegagalan? Berikan pendapat di kolom komentar, dan jangan lupa berlangganan untuk mengikuti kisah menarik lainnya.